Kita bahas anak kuliah untuk latihan PS aja-nya. Ini suhu udara di ruangan diukur menggunakan termometer Fahrenheit terukur 95 derajat Fahrenheit. Kemudian jika dinyatakan dalam termometer Kelvin itu nanti berapa ya? Berarti ada termometer Kelvin dan termometer Fahrenheit. Sebelum ke sana lihat ya. Di termometer Fahrenheit itu titik bawahnya 32 atau titik beku, kemudian titik atasnya atau titik D-nya 212. Titik beku air di Kelvin itu 273, sedangkan titik D di airnya atau titik atas 373. Berarti kita lihat rentangnya ya. Rentang di suhu Fahrenheit itu kan 212 sampai 32 berarti dikurang jadi 180, sedangkan yang Kelvin itu berarti 100 ya. Masukkan ke sini. Berarti rumusnya suhu yang terbaca di Fahrenheit itu dikurangi titik bawah Fahrenheitnya itu dibagi suhu yang Kelvin. Nanti di Kelvin berapa dikurangi dengan suhu bawah Kelvinnya. Sama dengan rentang yang Fahrenheit itu dibagi rentang yang Kelvin ya. Masukkan berarti suhu Fahrenheitnya 95, berarti dikurangi titik bawah Fahrenheitnya kan 32 dibagi berarti Kelvin karena belum ada dicari dikurangi titik bawahnya 273. Nah, sama dengan rentang Fahrenheitnya ini di 180 dibagi rentang Kelvin di 100 ya. Ini boleh kalau mau dikecilin ya, 180 dibagi 100, 18 per 10 dibagi 2. Jadi 9 per 5 ya. Harus dilakukan. Nah, di sini berarti ini boleh dikali silang ya. Yang bawah ke atas, yang atas ke bawah. Oke, berarti dapat nih 95 dikurangi 32 dapat 6. Ish, dapat 6 berapa? 63 dikali 5 sama dengan ini kali ke sini silang ya. Berarti 9 dikali Kelvin dikurangi 273. Ini kan bisa dikecilin ya. Ini 9 dibagi 9 1, 63 dibagi 9 dapat 7. Ditinggal 7 dikali 5 dapat 35. Sama dengan berarti 1 dikali Kelvin Kelvin dikurangi 273. Maka ini pindah ruas ya. Ini matematik. Ini pindah ruas ke sebelah sini jadi plus. Jadi 35 ditambah 273 sama dengan Kelvin. Jadi suhu Kelvinnya yang terbaca adalah 308. Tuh nggak? 308 Kelvin ya. Jadi itu jawabannya. Nanti ini bisa dilanjutkan untuk sekalian ya. Kemudian lanjut ke soal nomor 2 tentang gaya. Dua muatan memiliki jarak sebesar 10 cm ya. Ada dua muatan yang mana muatan dianya 8 mikrokolom plus. Berarti ini nanti muatannya plus, sedangkan di muatan B adalah negatif 5 mikrokolom. Ini muatan negatif ya. Yang ditanya adalah besar gaya listrik yang bekerja pada kedua muatan di mana K-nya 9 kali 10 pangkat 9, sedangkan 1 mikrokolom itu 10 pangkat min 6 kolom ya. Eh ini berarti kita tahu ya, tulis dulu. Di sini kita diketahui berarti jaraknya adalah 10 cm atau 10 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Atau ini dikecilin lagi jadi 1 dikali 10 pangkat min 1 meter.
Sedangkan muatan satunya Q1 itu 8 mikrokolom atau 8 kali 10 pangkat min 6 kolom. Sedangkan Q2-nya itu adalah 5 mikrokolom atau 5 dikali 10 pangkat min 6 kolom ya, karena satu mikrokolom itu 10 pangkat min 6. K-nya ada, yang ditanyakan itu adalah gaya kolomnya berapa atau gaya listrik ya. Maka jawab di merah. Jawab. Kita tahu rumusnya berarti F kakiku rame-rame. K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat ya. Sama dengan K-nya 9 dikali 10 pangkat 9 dikali Q1-nya 8 dikali 10 pangkat min 6 dikali 5 kali 10 pangkat min 6 juga dibagi R kuadrat. R-nya 1 kali 10 pangkat min 1 pangkat kuadrat ya. Berarti F-nya adalah, kita kumpulkan ya, semua biar sama. Berarti 9 dikali 8 dikali 5 dikali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat, ini 1 dikuadratkan 1 dikali 10 pangkat min 2 dikuadratkan, berarti dikali ya, min 1 dikali 2 berarti jadi 10 pangkat min 2. Berarti F-nya bisa dapat nih 9 dikali 8 dikali 5. Yang mudah itu cari yang angkanya enak ya. Berarti bisa 8 kali 5 dulu kan, ini 40. Berarti tinggal 40 dikali 9. 4 kali 9 hmm, 36 ya. Berarti 360 dikali. Nah, ingat sifatnya ya. Kalau pangkatnya di atas terus dikalikan berarti dijumlahkan. Berarti 9, 10 pangkat 9 ditambah min 6 berarti dikurangi 6. Ditambah min 6 lagi berarti min 6 lagi. Dibagi 10 pangkat min 2. Berarti F-nya dapat nih 360 dikali 9 dikurangi 6 kurang 6. Min 6 kurangi 6 min 12. Min 12. 9 dikurangi min 12. 9 dikurangi 12. 9 kurangi 6. 3 dikurangi 6 min 3. Berarti 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 2. Di sini ya. 360 dikali 10 pangkat min 3 dikurangi min 2. Berarti 10 pangkat min 3 dikurangi min 2. Dapat 360 dikali 10 pangkat. Ini jadi plus 2 min 3 plus 2 jadi 10 pangkat min 1. Ini dibulatkan berarti F-nya 60 dikali min 1 berarti dibagi, nolnya hilang, ini hilang. Jadi 36 Newton ya. Jadi gaya yang dihasilkan oleh kedua muatan adalah 36 Newton. Ini hanya bermain di pangkat-pangkat ya. Lanjut ke nomor 3. Nomor 3. Kita yang nomor 4 ya. Kita kalau misalnya ada rangkaian listrik. Nah, ini ada R4-nya 10 ohm, R1-nya 20 ohm, R2-nya 30 ohm, R3-nya 60 ohm. Ini berarti dari I ini terbagi ada I1, I2, I3. Sedangkan beda potensialnya itu 24. Ini kita lihat ya. Ada berapa jenis rangkaian. Yang ini berarti namanya rangkaian paralel ya.
Sedangkan nanti ini dengan ini itu nanti akan jadi seri. Jadi yang tiga ini dibuat menjadi satu hambatan. Namanya hambatan paralel pengganti RP ya. Berarti ini kita 31. Berarti RP, ingat rumus paralel ya. 1/RP adalah 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 ya. Berarti 1 per rangkaian paralelnya 1/20 ditambah 1/30 ditambah 1/60. 1/RP adalah ini pakai ini ya, tambahan pecahan. Maka dicari yang samanya. Berarti KPK dari 20, 30, 60 adalah 60 kan? Berarti tinggal dibagi semua 60. Bagi 60. 60 dibagi 20, 3. 3 kali 1, 3. Ditambah 60 dibagi 30, 2. 2 kali 1, 2. 60 dibagi 60, 1 ya. 1 dikali 1, 1. Jadi dapat 1 per RP adalah 3 tambah 2 tambah 1. Berarti 6 per 60. Itu 1 per RP. Kalau 1 per RP-nya 6/60, maka RP adalah, ini dibalik ya. Berarti ini balik 60 ke sini, ini ke sini. Kebalik ya. Jadi RP-nya adalah 60 lebih bagi 6. 60 per 6 atau 10 ohm. Ini RP ya, berarti RP-nya dapat. Nah, sekarang R4 dengan RP-nya itu diserikan. Berarti di sini ya, rangkaian pengganti serinya adalah R4 ditambah karena seri ya, RP. Maka dapat RS-nya adalah R4-nya 10 ohm ditambah RP-nya tadi dapat 10 ohm. Maka rangkaian serinya adalah 20 ohm. Jadi semua rangkaian ini dijadikan satu hambatan seri, yaitu adalah 20 ohm. Kemudian kita pengen tahu nih arusnya berapa. Ingat berarti hukum ohm bahwa V sama dengan I dikali R ya. V-nya 24 volt, ditanya I-nya. Hambatan totalnya adalah 20 ohm. Berarti arusnya adalah 24/20. Maka dapat dibagi 4 itu berarti 6/5 ya. 6/5 ampere atau kalau dipecah angka desimalkan jadi 1,2 ampere ya. 1,2 ampere. Dapat. Nah, masalahnya adalah kita pengen tahu nih arus I1, I2, I3-nya bagaimana? Maka maka kita harus tahu nih, kalau V di seri itu berarti dia akan berbeda ya. Berarti terpakai dulu di sini. Berarti V itu nanti harus ada di V4 ditambah V yang rangkaian paralel tadi ya, VRP. Coba kita lihat ya. Berarti V yang ada di sini arusnya kan sama ya, 1,2. Sedangkan R-nya 10, maka V4 adalah berarti V4 itu adalah I dikali R4 ya. V4-nya berarti 1,2 dikali 10, maka V4 adalah 12 volt ya, 12 volt.
Sedangkan sisanya berarti yang ketiga ini, yang RP itu berarti yang VRP itu karena totalnya 24 sudah terpakai 12, maka 24 dikurangi 12 dapatlah 12 volt ya. Berarti semua. Nah, untuk seri, untuk paralel maka V-nya akan sama ya. Berarti nanti V1 itu akan sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan VRP yaitu 12 volt ya. Jadi kita bisa tahu I1-nya berapa. I1 berarti I1-nya berarti V1 dibagi R1. Berarti V1-nya kan 12. Dibagi R1-nya 20. Maka dapat 12 bagi 20 dibagi 6 bagi 4. Dibagi, dibagi 4 berarti 3 per 5 ya. Sedangkan I2-nya nanti sama dapat. V2 dibagi R2 berarti 12 dibagi 30 dan seterusnya ya. 12 bagi 30 dibagi 6 dua-duanya berarti 2 per 5 ya. Sedangkan I3-nya itu berarti 12 dibagi 60 ya. Atau 1 per 5. Kita lihat ya, 1/5 ditambah 2/5 ditambah 3/5 berarti dapat 6/5. Cocok dengan ini ya, totalnya adalah 6/5. Lanjut, nomor 5. Rumah Pak Budi menggunakan padan listrik terdiri dari 3 lampu, masing-masing 20 watt. Sedangkan 3 lampunya yang 40 watt, yang semuanya digunakan 12 jam per hari. Satu pompa air 250 watt digunakan 4 jam sehari. Dan setrika 300 watt digunakan 2 jam sehari. Apabila tarif listriknya 600 per kWh, kWh itu kilowatt hour ya, berarti dia jumlah energi yang digunakan, maka rekening listrik yang harus dibayar Pak Budi selama 1 bulan atau 30 hari adalah berapa? Maka kita harus tahu dulu jumlah energi, kita harus tahu energi yang digunakan berapa totalnya ya. Nah, yang pertama kita lihat sini ya. Untuk energi lampu nih, ada 3 lampu masing-masing 20 watt. 3 lampu masing-masing 40 watt. Semuanya digunakan 12 jam per hari. Berarti total lampunya, kita berarti energi lampu. Energi lampu 1 itu berarti ada 3 lampu dikalikan 20. Oh, mulai dari sini ya. Tuh. Nah, dari sini ya. W itu energi listrik itu kan berarti P dikali T ya. Maka dapat yang pertama W lampu 1 atau WL1. Maka dayanya kan ada 3 lampu punya daya 20 watt. Berarti totalnya ada 3 lampu dikali 20 watt dayanya dikali penggunaannya selama 12 jam per hari ya. Karena kita mau 30 berarti langsung dikalikan 30 hari. Kemudian yang W lampu 2-nya itu karena ada 3 lampu dikalikan 40 watt dikalikan selama 12 jam per hari dan 30 hari. Kalikan ya. Kemudian ada apa lagi? Ada pompa air. Berarti W pompa itu satu pompa ya. 1 dikali 250 watt dayanya. Di penggunaannya 4 jam per hari untuk 30 hari.
maka dapat berapa. Kemudian terakhir setrika. WS setrikanya ada satu setrika dikalikan dayanya 300 digunakan 2 jam per hari dikalikan 30 hari ya. Tinggal kita hitung. Coba dihitung. Berarti 3 dikali 20 dikali 12 dikali 30. Maka dapat 21.600. Ini satuannya watt hour ya. Atau kalau dirubah berarti jadi 21,6 kilowatt hour karena dari watt ke kilo dibagi 1000 ya. Berarti ini dibagi 1000. Kemudian untuk yang lampu 2, 3 dikali 40 kali 12 dikali 30 dapat 43.200 watt hour berarti bagi 1000 43,2 kWh. Yang ini berarti 250 dikali 4 dikali 30 dapat 30.000 atau 30 kWh. Ini unitnya besar harusnya ya. Ini 300 dikali 2 dikali 30 dapat 18.000 watt hour atau bagi 1000 jadi 18 kWh ya. Total energi yang digunakannya berarti dalam sebulan total energi itu adalah jumlah dari semua ini ya. Berarti 18 tambah 30 tambah 43,2 ditambah 21,6 dapat 112,8 kWh ya. Nah, lihat tarifnya itu 600 per kWh ya, berarti yang harus dibayar berarti harus bayar adalah harganya kan 600 per kWh dikalikan kita menggunakannya 112,8 kWh maka kali 600 dapatlah 67.680 rupiah. Itu yang harus dibayar ya. Kemudian lanjut terakhir. Nah, ini tentang daya. Ini daya dan usaha ya. Coba lihat ya di sini ada dua gaya. Yang satu gayanya ke kanan 150 Newton, yang satu lagi gayanya ke kiri 50 Newton. Ini kan berarti berlawanan ya, maka dicari dulu resultan gaya. Jika otak bergeser sejauh 20 meter selama 10 detik, maka besar dayanya adalah, Bapak tidak nulis diketahui dan ditanyakan ya, langsung daya itu adalah usaha yang dilakukan dalam detik tersebut ya. Sedangkan usaha itu adalah gaya dikalikan perpindahannya, berarti kalau daya berarti di bagian waktu ya. Maka kita harus tahu dulu nih F-nya berapa. Coba dilihat sigma F berarti F1 dikurangi F2 ya. Kita lihat nanti arah gayanya kemana. Berarti F1 karena berlawanan berarti dikurangi F2 maka 150 dikurangi 50 karena berlawanan. Berarti dapat 100 Newton ke arah kanan ya. Maka kita cari. Berarti P-nya adalah usaha dikalikan dibagi waktu. Berarti F dikali S-nya dibagi dalam waktu berapa. Berarti P-nya adalah F-nya kita dapat 100. Berarti dikali jaraknya 20 meter. Sudah meter. Dibagi T-nya 10 detik. Berarti kita dapat ya. Ini 10 kali 20 berarti 200 watt. Itu dayanya. Ya, baik kenal sekalian semuanya. Terima kasih, semangat.